Dabbah al-ard adalah makhluk yang disebutkan dalam eskatologi Islam sebagai salah satu tanda-tanda besar hari kiamat. Istilah Dabbah al-ard sendiri berarti hewan yang melata di bumi dalam bahasa Arab. Asal-usul Dabbah al-ard tidak dijelaskan secara detail dalam Al-Quran atau hadits, namun disebutkan dalam beberapa ayat dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran, Surat An-Naml ayat 82, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan bagi mereka seekor binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami." Menurut beberapa riwayat hadits, Dabbah al-ard akan muncul di Mekah atau Madinah sebagai salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Makhluk ini dikatakan dapat berbicara dan akan membedakan antara orang-orang beriman dan tidak beriman dengan menandai dahi mereka. Ciri-ciri fisik Dabbah al-ard dijelaskan dalam beberapa hadits dan tafsir ulama, meskipun terdapat variasi dalam deskripsi detailnya. Beberapa ciri yang sering disebutkan antara lain, bentuk campuran. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Dabbah al-ard memiliki bentuk campuran antara berbagai hewan, seperti kepala sapi, mata babi, telinga gajah, dan bagian tubuh lainnya yang merupakan gabungan dari berbagai hewan. Ukuran besar, Dabbah al-ard digambarkan sebagai makhluk yang sangat besar, meskipun ukuran pastinya tidak disebutkan dalam teks-teks agama. Kemampuan berbicara. Salah satu ciri utama Dabbah al-ard adalah kemampuan berbicara dan mengkomunikasikan pesan ilahi kepada manusia. Tanda pada manusia. Dabbah al-ard dikatakan akan menandai manusia, biasanya di dahi atau hidung, untuk membedakan antara mukmin dan kafir. Ini merupakan tanda yang nyata dan akan memperjelas status keimanan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penafsiran tentang Dabbah al-ard bervariasi di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim. Beberapa memandang makhluk ini sebagai simbol atau metafora untuk perubahan besar dalam kesadaran manusia atau sebagai hukuman atas ketidakpercayaan. Yang lain memahami Dabbah al-ard secara harfiah sebagai makhluk nyata yang akan muncul menjelang hari kiamat. Meskipun detail tentang Dabbah al-ard masih samar dan terbuka untuk berbagai interpretasi, keyakinan akan kemunculannya merupakan bagian integral dari akidah Islam mengenai tanda-tanda hari akhir. Umat Islam umumnya percaya bahwa Dabbah al-ard bersama dengan tanda-tanda besar lainnya seperti Ya'juj dan Ma'juj, kemunculan Imam Mahdi, dan turunnya Nabi Isa alaihissalam, semuanya menandai fase akhir kehidupan dunia sebelum datangnya kiamat. Dengan demikian, Dabbah al-ard bukan hanya menjadi subjek kajian teologis, tetapi juga sebagai pengingat bagi umat Islam untuk selalu meningkatkan keimanan dan amal saleh, menyambut datangnya kematian dan kehidupan akhirat dengan penuh persiapan dan kesadaran spiritual. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Dabbah al-ard akan membawa tongkat Nabi Musa alaihissalam dan cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Dengan tongkat tersebut, Dabbah al-ard akan menandai orang-orang beriman, sedangkan dengan cincin akan menandai orang-orang kafir. Ini menekankan peran Dabbah al-ard sebagai pembeda antara orang-orang yang benar-benar beriman dan yang tidak. Selain itu, ada beberapa pendapat tentang waktu kemunculan Dabbah al-ard. Beberapa ulama berpendapat bahwa makhluk ini akan muncul setelah Ya'juj dan Ma'juj, sementara yang lain berpendapat bahwa kemunculannya akan bersamaan dengan tanda-tanda besar lainnya. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, semua sepakat bahwa kemunculan Dabbah al-ard merupakan salah satu tanda besar yang sangat penting menjelang hari kiamat. Dabbah al-ard juga sering dikaitkan dengan perubahan besar dalam tatanan dunia dan kesadaran spiritual manusia. Kemunculannya dianggap sebagai panggilan bagi manusia untuk segera bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar. Dalam konteks ini, Dabbah al-ard bukan hanya sekadar makhluk supernatural, tetapi juga simbol dari rahmat dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam literatur Islam klasik, seperti dalam kitab-kitab hadis dan tafsir, Dabbah al-ard sering dibahas dalam konteks tanda-tanda hari kiamat dan eskatologi Islam. Para ulama dan cendekiawan Muslim telah membahas berbagai aspek tentang makhluk ini, mulai dari bentuk fisiknya hingga peranannya dalam menandai akhir zaman. Meskipun Dabbah al-ard adalah bagian dari keyakinan eskatologis Islam, interpretasi dan pemahaman tentang makhluk ini dapat bervariasi di kalangan umat Islam. Beberapa mungkin memahami Dabbah al-ard secara harfiah sebagai makhluk nyata, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai simbol atau metafora untuk perubahan besar dalam kehidupan manusia. Dalam keseluruhan, Dabbah al-ard
merupakan salah satu aspek menarik dalam eskatologi Islam yang menggambarkan kompleksitas dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatur alam semesta. Kemunculannya diharapkan menjadi pengingat bagi umat Islam untuk meningkatkan keimanan, amal syaleh, dan kesadaran spiritual dalam menghadapi akhir zaman. Dengan demikian, diskusi tentang Dabbah al-Ard tidak hanya penting dalam konteks teologis, tetapi juga sebagai refleksi bagi umat Islam untuk mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat dengan penuh kesadaran dan kesiapan spiritual. Dabbah al-Ard sebagai salah satu tanda besar hari kiamat dalam eskatologi Islam diyakini akan muncul pada fase akhir kehidupan dunia sebelum datangnya kiamat. Meskipun terdapat berbagai pendapat dan interpretasi di kalangan ulama dan cendekiawan muslim tentang waktu dan tempat kemunculannya, ada beberapa poin yang sering disebutkan dalam literatur Islam. Kapan Dabbah al-Ardi akan muncul? Menjelang hari kiamat. Dabbah al-Ard diyakini akan muncul sebagai salah satu tanda besar hari kiamat bersama dengan tanda-tanda lainnya seperti kemunculan Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihi salam, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini menunjukkan bahwa kemunculan Dabbah al-Ard merupakan bagian dari fase akhir kehidupan dunia. Setelah tanda-tanda besar lainnya, beberapa ulama berpendapat bahwa Dabbah al-Ardu akan muncul setelah beberapa tanda besar lainnya, seperti keluarnya Ya'juj dan Ma'juj atau kemunculan Imam Mahdi. Namun, terdapat perbedaan pendapat tentang urutan pastinya. Tidak ada yang tahu waktu pastinya. Dalam Islam, waktu pastinya kapan Dabbah al-Ard akan muncul tidak diketahui oleh manusia. Pengetahuan tentang waktu kejadian ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada di sisi Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktunya selain Dia. Quran Surah Al-A'raf ayat 187. Di mana Dabbah al-Ard akan muncul, Mekah atau Madinah? Beberapa riwayat hadits menyebutkan bahwa Dabbah al-Ard akan muncul di Mekah atau Madinah. Ini menunjukkan bahwa tempat-tempat suci dalam Islam akan menjadi saksi atas kemunculan makhluk ini, bumi atau tempat lain. Ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa Dabbah al-Ard akan muncul di bumi secara umum tanpa spesifikasi tempat tertentu. Ini menunjukkan bahwa kemunculan Dabbah al-Ard merupakan fenomena global yang akan mempengaruhi seluruh umat manusia. Tanda untuk semua manusia. Dimanapun Dabbah al-Ard muncul, makhluk ini diyakini akan menjadi tanda yang jelas bagi semua manusia tentang dekatnya hari kiamat. Ini menekankan pentingnya kesadaran spiritual dan persiapan bagi umat manusia untuk menghadapi akhir zaman. Dalam keseluruhan, meskipun terdapat berbagai pendapat dan interpretasi tentang kapan dan di mana Dabbah al-Ard akan muncul, keyakinan akan kemunculannya merupakan bagian integral dari akidah Islam tentang tanda-tanda hari akhir. Umat Islam dianjurkan untuk selalu meningkatkan keimanan dan amal syaleh, serta mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat dengan penuh kesadaran dan kesiapan spiritual. Dabbah al-Ard sebagai salah satu tanda besar hari kiamat dalam eskatologi Islam diyakini akan memiliki tugas penting sebelum hari kiamat tiba. Meskipun terdapat berbagai pendapat dan interpretasi di kalangan ulama dan cendekiawan muslim tentang tugas-tugas Dabbah al-Ard, ada beberapa poin yang sering disebutkan dalam literatur Islam. Tugas utama Dabbah al-Ard membedakan antara orang beriman dan kafir. Tugas utama Dabbah al-Ard adalah membedakan antara orang-orang beriman dan kafir. Makhluk ini diyakini akan menandai orang-orang beriman dengan tanda tertentu sehingga mereka dapat dikenali sebagai orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menandai orang-orang beriman dan kafir. Dabbah al-Ardi akan menandai orang-orang beriman dengan tanda yang khusus seperti dengan tongkat Nabi Musa alaihi salam, sedangkan orang-orang kafir akan ditandai dengan cincin Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini menunjukkan bahwa Dabbah al-Ardu memiliki peran penting dalam membedakan antara orang-orang yang benar-benar beriman dan yang tidak. Mengumumkan kepada manusia tentang keimanan mereka dengan kemampuan berbicara yang dimiliki Dabbah al-Ard, makhluk ini diyakini akan mengumumkan kepada manusia tentang keimanan mereka. Ini menunjukkan bahwa Dabbah al-Ard memiliki peran penting dalam memberikan pengumuman tentang status keimanan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak dari tugas Dabbah al-Ard pemberian tanda yang jelas
dengan menandai orang-orang beriman dan kafir. Dabah al-Ard memberikan tanda yang jelas tentang status keimanan seseorang. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tanda yang jelas kepada manusia tentang keimanan mereka. Pengumuman tentang kedekatan hari kiamat. Tugas Dabah al-Ard juga dapat diartikan sebagai pengumuman tentang kedekatan hari kiamat. Dengan kemunculan Dabah al-Ard, manusia diingatkan bahwa hari kiamat sudah dekat dan bahwa mereka harus mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Peringatan bagi manusia. Tugas Dabah al-Ard juga dapat diartikan sebagai peringatan bagi manusia untuk meningkatkan keimanan dan amal saleh. Dengan kemunculan Dabah al-Ard, manusia diingatkan bahwa mereka harus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat dengan penuh kesadaran dan kesiapan spiritual. Dalam keseluruhan, tugas Dabah al-Ard sebelum hari kiamat tiba merupakan bagian integral dari eskatologi Islam. Dengan membedakan antara orang-orang beriman dan kafir, menandai orang-orang beriman dan kafir, dan mengumumkan kepada manusia tentang keimanan mereka, Dabah al-Ard memiliki peran penting dalam memberikan tanda yang jelas tentang status keimanan seseorang dan mengingatkan manusia tentang kedekatan hari kiamat. Dabah al-Ard atau hewan yang melata di bumi adalah salah satu tanda besar hari kiamat dalam eskatologi Islam. Meskipun banyak yang menantikan kemunculannya sebagai pertanda akhir zaman, tidak ada bukti pasti bahwa Dabah al-Ard sudah mulai menampakkan tanda-tandanya hari ini. Menurut Al-Quran dan hadits, Dabah al-Ard akan muncul menjelang hari kiamat sebagai tanda besar yang menunjukkan bahwa manusia telah jauh dari agama dan kebenaran. Ciri-ciri Dabah al-Ard meliputi bentuk fisik. Dabah al-Ard digambarkan memiliki kepala seperti kerbau, mata seperti babi, telinga seperti gajah, tanduk seperti rusa jantan, warna kulit seperti harimau, dan kaki seperti unta. Kemampuan, Dabah al-Ard dapat berbicara dengan fasih, menggunakan berbagai bahasa, dan membawa tongkat Nabi Musa alaihi salam, serta cincin Nabi Sulaiman alaihi salam untuk menandai orang-orang beriman dan kafir. Tugas, Dabah al-Ard akan membedakan antara orang-orang beriman dan kafir dengan menandai dahi mereka, sehingga orang-orang yang beriman dapat dikenali. Beberapa pendapat ulama menyebutkan bahwa Dabah al-Ardi akan muncul di Mekah atau Madinah, sementara yang lain berpendapat bahwa kemunculannya akan bersamaan dengan tanda-tanda besar lainnya seperti terbitnya matahari dari barat. Namun, waktu pastinya tidak diketahui oleh manusia. Dalam beberapa interpretasi, Dabah al-Ard juga dapat diartikan sebagai simbol atau metafora untuk perubahan besar dalam kesadaran manusia atau sebagai hukuman atas ketidakpercayaan. Namun, keyakinan akan kemunculannya sebagai tanda hari kiamat merupakan bagian integral dari akidah Islam. Singkatnya, meskipun Dabah al-Ard merupakan bagian penting dari eskatologi Islam, tidak ada tanda-tanda pasti bahwa ia sudah mulai muncul hari ini. Umat Islam dianjurkan untuk meningkatkan keimanan dan amal saleh, serta mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat dengan penuh kesadaran dan kesiapan spiritual.